Saat ada wisatawan Malaysia berkunjung ke Bundaran HI, dia menyebutnya hai. Awalnya saya bingung kenapa dia menyebutnya begitu. Kemudian ada orang Indo yang menjelaskan cara pengucapannya, tidak ada keributan, apalagi sampai marah-marah. Sejujurnya saya heran dengan ejaan bahasa Malaysia yang sering tidak sesuai dengan cara pengucapannya. Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Semoga informasi ini bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, untuk video kali ini, sebelum saya berbicara tentang kosakata, saya akan membacakan beberapa komentar dari warganet Indonesia dan juga warganet Maledes. Warga Maledes ini nggak ada malunya ya. Makin nunjukin bukti, makin kita kuliti isi otaknya, tapi kok nggak pernah malu ya. Apa urat malunya udah putus, bikin ngakak aja. Mereka harus seperti itu. Sebab kalau mereka punya rasa malu, mereka pasti bisa mikir. Ini adalah komentar dari warganet Maledes yang memberikan komentar di video pendek saya, di mana dalam video pendek itu saya berbicara tentang kosakata idep, ya, itu adalah bahasa Jawa, dan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu tertulis idep adalah bulu mata, namun di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, itu malah idap. Dan definisinya sama, bulu mata, gitu. Jadi idep atau idap? Nah, warganet Maledes ini menuliskan apa? Kami orang Melayu Maledes, ada perkataan sendiri tidak sama kamu. Itu kan bahasa masing-masing, tak usah disamakan. Kamu suka mendonia, pikirkanlah. Terus kalau lu pikir bahasamu masing-masing, kenapa ada mabim? Satu. Yang kedua, kalau bahasamu masing-masing, mengapa begitu banyak kosakata bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Minang, bahasa Sunda di dalam kamusmu? Terlihat sangat jelas bahwa warganet Maledes ini nggak ngerti apa yang dia omongin. Asal ngebacot aja. Sebenarnya tujuan orang-orang Maledes membuat kamus bahasa Melayu itu apa? Kalau membuat kamus bahasa Melayu itu harusnya konsisten. Kamus bahasa Melayu Maledes harus terus-menerus bahasa Melayu entah apapun dialeknya dari Kedah sampai Johor, serta ditambah lagi dari Sabah dan Sarawak. Saya tekankan kepada orang-orang tipe M, orang-orang Maledes harus konsisten dengan bahasamu sendiri. Katanya mau beda dan punya sensasi dan sok keren sendiri di Asia Tenggara. Tapi kok ujung-ujungnya meniru Indonesia. Bahasa Indonesia itu sudah mandiri, walaupun secara sejarah lahir dari bahasa Melayu dialek Riau Lingga, lalu melalui perjalanan bertahun-tahun, lalu diperbaiki tata bahasa sampai sehalus ini, sebagus ini. Sampai saya sendiri berbahasa Melayu pun menganggapnya berbeda. Nah, ujung-ujungnya saya bingung dengan kamus bahasa Melayu Maledes. Mau menjadi bahasa keren dan asik sendiri, atau ingin meniru bahasa Indonesia. Saya yakin kalau pilih meniru Kamus Besar Bahasa Indonesia terus-menerus akan kesakitan karena selain dihina oleh orang-orang Indonesia, berpotensi hancur-hancuran serta bahasa Melayu Maledes punah total dan hilang. Simple atau singkat saja, mau beda atau sama. Mereka ingin bungkusnya bahasa Melayu, tapi isinya bahasa Indonesia. Itu, bahkan kalau kita melihat kamus yang mereka katakan itu kamus yang paling otentik, itu isinya udah sebagian besar seperti apa yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kasihan orang Jepang kalau ke sana, salah sebut bisa-bisa kena rasis. Soalnya orang Jepang menyebut KL akan berbunyi Keiru. Ini adalah ketika ada warganet Indonesia yang diserang oleh warganet Maledes karena menyebutkan nama kotanya itu KL. Dia mengatakan harusnya KL, bukan KL. Dan itu kan menunjukkan bahwa warganet Maledes itu betul-betul katak dalam sumur. Dia berpikir bahwa yang namanya ejaan itu Inggris semua di seluruh dunia ini. Sakit nggak sih? Saat Waham merasa besar dengan bahasa Melayunya, bahkan bahasa Indonesia itu bagian dari bahasa Melayu mereka, tapi apa lacur, King Indo malah bilang kalau bahasa Melayu itu adalah bahasa daerah saja, dan Melayu juga bukan bangsa, tapi sekedar suku atau etnis jika di Indonesia. Sakit tidak? Ya sakitlah, gaspol. Weleh, Kuala Lumpur aja sok disingkat KL. Malu ya, ibu kota kok lumpur.
Jakarta dong keren, asalnya Jayakarta dan lu contek untuk ibu kota administrasi Maledes, Putrajaya. Ikutan pakai kata Jaya nih. Dulu kita memanggilnya Malaysia, sekarang kita memanggilnya Maledes, dan untuk kedepannya kita tetap memanggilnya Maledes. Kita orang Indonesia tidak menghina, tapi nama Maledes sesuai kaidah bahasa. Kenapa kok KL salah? Mat Sabu itu menterinya Maledes itu, dia pernah bilang DPR dengan DPR. Apakah artinya Mat Sabu sebagai Menteri Pertanian menghina Indonesia? Memang kocak banget. Nah, warganet Maledes ini memang waham. Memang katak dalam sumur. Mereka nggak melihat yang seperti itu, mereka nggak melihat. Lagian bukannya terima kasih karena makanannya dipromosiin, malah mempermasalahkan sebuah ejaan. Sama kayak ngomong DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita ngomongnya pakai ejaan kita, kalian juga menyebutnya dengan ejaan kalian. Indonesia dan Indon itu dua kata yang berbeda, karena udah menjadi sebuah kata, sedangkan barisan huruf tak memakai huruf vokal. Hanya singkatan, tak bermakna. Sejak kapan mereka tahu terima kasih? Itulah yang menjebalkan. Menyesal banget Inggris menjajah Maledes, negara jajahan yang benar-benar gagal ini, Pak. Saya setuju, netizen Maledes nggak paham konteks. Saya merasakan ketika sparring dengan mereka, itulah yang membuat mereka mudah sekali dipatahkan sehingga lari tajuk dan kita ikuti saja mereka lari kemana. Lari tajuk itu apa? Itu istilah Maledes, ganti topik secara mendadak, sepihak, dan seenaknya. Mereka nyebutnya lari tajuk yang biasa sparring dengan mereka pasti udah hafal. Satu lagi bos, ayat penyedap hati. Nah komentar ini membuat saya ketawa ngakak teman-teman. Kalau tidak suka disebut KL ya sudah kita sebut saja Petuan Lendut. Petuan itu kan tempat berkumpul ya, jadi kuala gitu ngumpul kan. Lendut itu kan lumpur gitu, kotor gitu. Petuan Lendut. Hajar terus Pak Pri, memang Maledes tipe M tak bisa dikasihani atau dimaklumi. Sedikit kita melunak, mereka akan merasa di atas angin dan seenak udelnya menghina kita. Betul. Sudah terlalu lama kita membiarkan mereka menghina kita, merendah-rendahkan kita, dan itu sebagian besar dari warganet Indonesia menganggap apa yang dikatakan Maledes itu sesuatu yang benar. Padahal mereka mempunyai agenda tersendiri, ingin mengecilkan kita. Kita ini negara besar, men. Jangan mau dikadalin sama negara seupil ini, gitu loh. Orang Maledes pasti kesulitan membaca kata ini dengan baik dan benar. Kata apakah itu? Kata itu adalah air. Jika dibaca dengan ejaan Inggris, gimana bunyinya? E-I-R. Dulu pernah orang Eropa pernah membahas ini. Tapi aku lupa di mana video tersebut. Tapi video ini pernah dibahas oleh orang Maledes sendiri, yaitu si Takib. Ada tempat di Maledes namanya Ayer Kero. Ada Maledes, pohon yang menumpang pada pohon lain disebut bendalu. Pohon yang membuat kacau atau huru-hara pohon lain apakah disebut bendahara? Hahaha, apa benda nih weh? Nah, ini ada komentar dari dosen bekas ya, dari video pendek ketika saya berbicara soal kosakata cakalele, di mana definisi cakalele itu adalah tarian perang orang Maluku dan Halmahera. Nah, sedangkan di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes ada kosakata cakalele. Cakalele itu dia definisikan sebagai tarian perang dari Maluku dan Minahasa. Pertanyaannya itu adalah bagaimana bisa kalian mengatakan Halmahera itu di dalam definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia kalian samakan dengan Minahasa? Seperti yang saya perkirakan teman-teman, dosen bekas ini akan menggunakan alasan itu berasal dari Kamus Bapak Purwadarminta tahun 1953. Saya memang sudah memperkirakan dosen bekas ini akan memberikan alasan ini. Dan dia mengatakan begini, rujuk Kamus Umum Bahasa Indonesia halaman 179, biar fakta berbicara, tak perlu digoreng-goreng. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa dosen bekas ini menggunakan otaknya hanya sebagai media penyimpanan saja. Dia tidak pernah membuat analisa mengapa definisi cakalele di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dibuat oleh Bapak Purwadarminta berbeda dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia sekarang. Dosen bekas itu gagal untuk menggunakan otaknya untuk berpikir dan menjawab pertanyaan mengapa. Dia hanya menunjukkan, oh ini rujukan dari Kamus Umum Bahasa Indonesia. Dosen bekas tahu Minahasa, cerita dong. Orang Cina dan India kat Maledes saja tak mau guna bahasa rojak Maledes. Apa tidak ada kepakaran rakyat Maledes dalam membuat kamus? Lagian apa korelasinya Maledes masukin cakalele ke kamusnya blok? Itu pertanyaan yang nggak akan bisa dijawab oleh dosen bekas itu.
Untuk apa kamu memasukkan kosakata cakalele di dalam kamus kalian? Saya menuliskan, kelihatan banget dosen bekas ini nggak konsisten. Kemarin-kemarin ngebacot Kamus Umum Bahasa Indonesia sudah usang, tapi faktanya dia masih merujuk kepada Kamus Umum Bahasa Indonesia. Berarti kamus kalian itu memang usang. Kami orang Indonesia tahu betul Halmahera di Kepulauan Maluku dan Minahasa di Sulawesi Utara. Untuk meningkatkan kamus ketika ditimbang, itu menjawab pertanyaan dari Mas Bagaskara, apa korelasinya Maledes masukin cakalele ke kamusnya? Terus ada yang menjawab dari pernyataan saya, kelihatan banget dosen bekas ini nggak konsisten, dituliskan apa? Konsisten kok Pak D, tapi konsisten munafiknya. Nah, dari Mas Gogos Summer itu menuliskan, penipu ya Anda. Halaman 179 tidak berada dalam huruf M atau H, tapi masih di huruf D atau E. Perhatikan D atau E. Dijawab oleh dosen bekas ini, aku bukan musuh sesiapa, malah berniat untuk berkata benar demi manfaat semua orang lintas sempadan. Apakah kamu berkata benar ketika kamu mengatakan bahwa cikal itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak berdiri sendiri dalam definisinya? Apakah itu perkataan yang benar? Dosen bekas bisa menjawab nggak pertanyaan saya? Dan kalian nggak berpikir ya, yang namanya kamus itu ada yang namanya revisi. Ya. Saya tulis lagi apa yang tersurat di halaman 179, cakalele. Mas Gogo Summer dengan dosen bekas ini bisa lanjutkan diskusinya, karena Mas Gogo Summer mengatakan halaman 179 itu berkaitan huruf D dan E. Nah, dosen bekas ini mengatakan halaman 179 itu huruf C. Kenapa dia menuliskan cakalele kan? Bukan huruf D ya. Jangan percaya lagi dengan dongeng-dongengan yang dibuat oleh saya berkaitan Halmahera, Maluku, dan Minahasa. Ini bukan dongeng dosen bekas. Saya ingin mengatakan bahwa Halmahera dengan Minahasa itu tempat yang berbeda. Dongeng. Iyalah kalian yang sering didongengin gitu kan. Dan kalian menganggap dongeng itu jadinya sejarah kan. Apa yang kita perkatakan itu diberi ganjarannya berdasarkan niat kita yang sebenar. Niat saya yang sebenarnya ingin menunjukkan kepada kamu, terutama dosen bekas, bahwa Halmahera dengan Minahasa itu berbeda. Ngerti nggak? Enggak ya? Atau kamu masih mengikuti, pokoknya nenek moyang saya dulu mengatakan ini, ya udah ini. Lantas apa bedanya kamu dengan kaum Quraisy ketika Rasulullah mengajarkan agama Islam kepada kaum itu? Mereka mengatakan, enggak, kami enggak akan berubah karena nenek moyang kami itu ngajarinya kayak gini. Kamu siapa? Gitu kan ya? Cakalele, tarian perang Maluku, Halmahera. Ukulele, alat musik petik, umumnya berdawai bersenar 4 yang berasal dari Portugal. Pecel lele, makanan khas Jawa terdiri dari ikan lele, goreng, lalapan, sambal. Kenapa juga bisa masuk ke kamus bahasa Maledes untuk kosakata cakalele itu? Wah, kalau udah diawali dengan pertanyaan kenapa, mengapa, mereka tidak bisa menjawabnya itu. Lagian tidak ikut punya budaya kok cawe-cawe, dasar tidak punya malu, des Maledes. Iya, ngapain? Untuk apa kalian memasukkan kosakata cakalele itu di dalam kamus kalian? Untuk apa? Saat ada wisatawan Malaysia berkunjung ke Bundaran HI, dia menyebutnya hai. Awalnya saya bingung kenapa dia menyebutnya begitu. Kemudian ada orang Indo yang menjelaskan cara pengucapannya. Tidak ada keributan, apalagi sampai marah-marah. Sejujurnya saya heran dengan ejaan bahasa Malaysia yang sering tidak sesuai dengan cara pengucapannya. Seharusnya Malaysia dilafalkan Malaysia karena huruf A dibaca E. Orang Indonesia menyebut KL dengan lafal yang sesuai dengan ejaan Indonesia, karena dia orang Indonesia. Lalu kenapa orang Malaysia yang malah sewot? Apakah akan terdengar keren kalau pakai ejaan bahasa Inggris? Nope, terkesan sebaliknya. Kosakata apa yang ingin saya bicarakan hari ini, teman-teman? Zamrud. Zamrud itu bentuk tidak bakunya jamrud. Adalah permata berwarna hijau, merupakan beril yang kaya akan kromium oksida dan vanadium. Dinilai berdasarkan warna, bukan dari kemurniannya. Kemudian ada yang namanya Zamrud Khatulistiwa, itu adalah sebutan untuk negeri Indonesia. Kemudian ada juga kosakata Jumantan. Jumantan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah sinonim dengan Zamrud. Dan itu dituliskan sebagai bahasa klasik. Dan bentuk tidak baku dari Jumantan adalah Jumanten.
Apakah ada kosakata zamrud di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong. Dituliskan sejenis batu permata yang hijau warnanya. Itu saja. Apakah ada kosakata jumantan dan jumanten di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong. Definisinya apa? Definisinya apa? Jumantan itu sinonim dengan jumanten. Dituliskan sastra lama zamrud. Nyontek nggak? Niru nggak? Nirulah. Ayo, dosen bekas. Ini dari Bapak Purwadarminta lagi ya. Mentang-mentang Indonesia menuliskan itu klasik, kalian nuliskan sastra lama. Emang kalian pernah menggunakan kosakata jumantan, jumanten dulunya? Yakin? Kalau nggak dari Kamus Umum Bahasa Indonesia, kalian pasti nggak ngerti tuh ada kosakata jumantan dan jumanten itu. Dan itu tertulis dengan sangat jelas di dalam pengantar Kamus Bahasa Maledes edisi pertama. Kalian mengambil kosakata bahasa Indonesia untuk memperkaya perbendaharaan kosakata kalian yang miskin itu. Dan kalian mengambil dari Kamus Umum Bahasa Indonesia yang ditulis oleh Bapak Purwadarminta. Jadi ini sebenarnya jejak sejarah bahwa kalian itu mengambil kosakata bahasa Indonesia. Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Sehat walafiat selalu, menyala Indonesia, dadah! Dalam sejarah perkembangan bahasa Melayu, kita banyak meminjam istilah Sanskrit, istilah Jawa kuno, bukan Melayu, sekitar 60%.